Kamu harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kamu pada cucuku. Kamu harus kembalikan tubuhnya seperti semula. Cepat, Manca! Untuk apa? Hah? Cucumu itu sudah tampan dengan seperti itu. Dia seperti monyet, kan? Kurang ajar kamu. Senang sekali karena kamu sudah kembali. Aku juga tidak sabar ingin bermain-main lagi denganmu. Ger, sekarang kamu bisa bermain dengan Laras. Tapi ingat, yang penting tidak boleh jauh-jauh dari rumah. Tidak, Eyang. Aku mau pulang dulu. Aku ingin bertemu dengan Bopo. Ya sudah. Ayo. Ayo, Laras. Maafkan Bopo, nak. Bopo sudah terlalu banyak berbuat salah padamu. Iya, Bopo. Aku ikut bahagia, Dwi Pangga. Akhirnya Arya Putra bisa menemukan sosok Boponya kembali. Bopo, aku ingin bicara dengan Bopo. Ayo, bicara pada Bopo di luar. Sekarang, apa yang kamu ingin bicarakan dengan Bopomu, Arya Putra? Aku sudah tahu semuanya, Bopo. Tahu apa? Ini tentang Bopo dan Dewi Sambi. Bopo ingin membantu rencana Bibi Dewi Sambi menyamar menjadi Bibi Meisin. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak lapor pada eyangmu? Bilang pada semua orang biar Bopomu ini ditahan dan dihukum. Kenapa? Tidak, Bopo. Aku tidak akan cerita pada siapa-siapa. Kenapa? Katamu Bopomu ini orang jahat.
Maafkan aku, Bobo. Aku hanya ingin Bobo menjadi orang baik dan baik untukku. Cukup! Bobo muak mendengar ocehanmu. Bobomu ini hanya ingin kekuatan itu. Bobo hanya ingin menjadi yang terkuat di bumi maya pada ini. Bobo boleh jadi orang kuat. Aku juga ikut senang. Tapi Bobo tidak boleh jadi orang jahat. Kasihan Biung Palastri dan juga Kanjeng Biung Narirati. Dia sedang mengandung adik-adikku. Anak kecil, buat apa kamu mengkhawatirkan calon adik-adikmu itu? Hah? Justru salah satu dari mereka lah yang Bobo akan tumbalkan nyawanya. Jangan, Bobo. Jangan lakukan itu. Kalau Bobo butuh tumbal, lakukan saja padaku. Kamu? Kamu? Baik. Kalau memang itu mau, bagus. Kamu sendiri yang menyerahkan nyawamu. Aku tidak peduli. Walaupun harus kehilangan satu anak sepertimu. Yang terpenting, aku memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan di bumi maya pada ini. Kamu mengerti? Aku siap menjadi tumbal Bobo, tapi jangan sakiti adik-adikku. Hanya, bagaimana cara kita menaruh surat ini untuk sampai ke atas sana? Aja ini. Kamu saja yang lompat ke atas. Sekalian bawa surat ini. Hanya, kamu ini hanya bisa memerintah saja. Susah tahu. Aja ini. Sudah, jangan banyak bicara. Lakukan saja perintahku. Hanya, sudahlah. Biar aku melompat duluan. Awas. Ini sakit. Bagaimana, Fehung? Hanya, guruin dia. Suratnya telah kusimpan di sini. Kalau sudah, cepat kamu turun. Tidak perlu takut lagi pada Jayapati, karena Jayapati telah keluar dari istana Manguntur. Siapa yang telah mengirim surat ini? Aku harus segera memberitahu Kamandanu. Kamandanu. Ada apa, Rati? Kamu harus membaca surat ini. Dari mana kamu mendapatkan surat ini? Aku juga tidak tahu. Ketika aku terbangun, surat itu sudah ada di kamarku. Rati, kita harus segera mencari tahu siapa orang menulis surat ini. Benar. Ada apa ini? Aku tadi menemukan surat ini di kamarku. Tapi aku masih tidak yakin apakah surat ini bisa dipercaya atau tidak. Jika diperhatikan, surat ini sama seperti surat yang dibaca oleh Biaka tentang masalah Dewi Sambi yang menyerupai Messi. Jadi menurutku, tulisan itu ditulis oleh orang yang sama. Aku belum yakin, tapi bisa jadi begitu. Kalau memang itu benar, kita harus mencari tahu siapa yang menulis surat itu. Benar, Rati. Kita harus mencari tahu.
Apa maksud orang itu menulis surat ini? Jadi sekarang apa rencanamu, Kamandanu? Aku akan pergi ke Kurawa untuk menemui Biakta. Semoga saja di sana ada petunjuk. Hai ya, kita harus cegah mereka mengetahui siapa pengirim surat itu. Jangan sampai ketahuan. Acha nahi. Kalau begitu, chalo. Hai ya, itu kuda komandan. Ayo, cepat kamu lepaskan talinya. Acha nahi. Baiklah, aku akan coba dengan kekuatanku. Tapi cuma sisa-sisanya saja. Hanya kamu salah. Itu bukan kuda Kamandanu. Hanya kalau kamu orang tidak tahu, tanyalah sama aku. Acha nahi. Sepertinya kita harus memanggil kura-kura burik itu. Hai ya, kalau begitu cepatlah panggil. Kura-kura, ai. Kura-kura, ai. Acha nahi. Akhirnya si burik itu datang juga. Acha nahi. Kura-kura burik, ayo antar kami untuk mengejar Arya Kamandanu. Aku tidak mau. Hai ya, kamu harus mau. Ini demi kebaikan kura-kura. Boleh, tapi kalian harus memberikan runtah padaku. Acha nahi. Aku takut ketinggian. Acha nahi. Untung saja badan kita tidak remuk diinjak sama kuda. Hai ya, bagaimana ini? Tehero, acha nahi. Kamu lupa ya, kita kan bisa berubah jadi kelelawar. Kita jadi kelelawar saja. Hai ya, aku lupa. Ampun, Kanjeng. Silakan. Terima kasih. Salam hormat hamba Kanjeng. Kamandanu, apa yang membuatmu datang kemari? Ada hal penting yang ingin hamba sampaikan. Apa, Kamandanu? Ini Kanjeng. Hai, coba lihat itu Guru India. Itu kan surat yang kita berikan untuk Kanjeng Putri Narirati.
Aku juga tidak habis pikir. Kenapa suratnya ada di tangannya Arya Kamandanu? Surat ini lagi. Dengar Kamandanu, sepertinya aku pernah menerima surat seperti ini juga. Saat ini hamba sedang mencari siapa penulis surat ini. Kamu benar sekali. Ini surat yang sama dengan yang kuterima, Kamandanu. Hai, ini bahaya Guru India. Sebaiknya kita segera kembali ke Manguntuh. Shalom. Kamandanu, coba kamu perhatikan. Surat ini tidak ada bedanya. Benar kan? Ini tulisan dari satu orang. Kita harus segera mencari tahu siapa orang itu. Tidak salah lagi. Itu pasti Guru India dan Fehu. Ini adalah kesempatan emasku untuk menghajar mereka. Pehung, cepat rubah kembali seperti biasa. Jangan sampai nanti ada orang yang tahu kalau kita jadi kampret. Iya. Baiklah. अच्छा नहीं नहीं चलो अच्छा नहीं नहीं ada Dewi Sambi. Ketemu kalian. Lari. Heh, jangan lari kalian. Heh, tunggu. Sebenarnya apa yang terjadi? Wisya, perut aku sakit sekali, Wisya. Apa yang terjadi dengan perutmu? Ratih! Tabib, tolong! Ratih! Tabib! Tolong, Tabib! Ratih, apa yang terjadi padamu? Ratih! Bagaimana keadaan putriku, Tabib? Maafkan hamba Kanjeng Putri. Keadaan Kanjeng Putri Narirati sangat mengkhawatirkan. Tolong, selamatkan putriku. Ada satu jalan untuk kesembuhan Kanjeng Putri. Kandungannya harus digugurkan. Tidak, Tabib. Aku tidak ingin kandungan aku digugurkan. Aku ingin anak ini dilahirkan dengan selamat. Wara!
Singosari. Dan sebagai hukumannya, dia diganjar hukuman mati. Saat ini lelaki itu menjadi buronan. Bagi siapapun yang bisa memberikan kepalanya, maka dia akan diberi hadiah 100 sapi, tanah luas, dan 1000 kepeng uang emas. Kita bisa kaya itu. Dan bagi siapapun yang berani menyembunyikannya dan melindungi, maka dia akan dihukum seberat-beratnya. Itu gambar guru. Hormat hamba, Tuan. Ada apa? Ada orang yang ingin bertemu dengan Tuan. Hamba datang atas permintaan Paman Guru Ranubaya. Paman Guru menitipkan pedang ini untuk Kanjeng. Terima kasih. Aku sudah mendengar pengumuman dari prajurit Singosari. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan guru? Paman meninggalkan padepokan tanpa memberitahukan kepada kami. Tapi sebelumnya, Paman berpesan untuk membawakan pedang ini untuk Kanjeng secara langsung. Ya sudah, kamu boleh pergi. Kamandanu, saat membaca surat ini, aku sudah meninggalkan padepokanku. Ada beberapa masalah dengan Singosari yang membuat aku harus meninggalkan padepokan. Aku berikan pedang ini untukmu. Jagalah pedang ini dengan sebaik-baiknya. Hilangkan surat ini setelah kamu membacanya. Orang yang menyampaikan surat ini adalah orang kepercayaanku. Dan jangan sampai ada yang mengetahui aku telah menghubungimu. Karena situasi ini akan sangat membahayakanmu. Bopo, aku ingin ikut denganmu. Tapi aku ada satu permintaan. Katakan. Tapi jangan yang aneh-aneh. Jadi aku tidak susah untuk mengabulkannya. Aku mohon Bopo tidak bercerita dengan Eyang dan Biung Palastri kalau aku akan dikorbankan. Kenapa begitu? Ya, karena aku tidak ingin Eyang dan Biung Palastri membenci Bopoku sendiri. Tanpa kamu beritahu, Bopo juga akan melakukannya. Karena itu demi kebaikan Bopo juga. Mengerti kamu? Sudah, bersiap. Bopo, silahkan. Terima kasih, Pak. Cucuku. Sini. Mau ini. Kamu mau kemana? Aku mau berburu bersama Bopo. Oh, semoga saja kalian dapat buruan banyak ya. Dwi Pangga, berhati-hatilah. Jaga baik-baik cucuku. Pasti, Bopo. Aku tidak akan lengah menjaganya. Palastri, aku pamit ya.
Berhati-hatilah, nak. Iya, Biung. Dwi Pangga, kamu juga harus berhati-hati. Arya Putra, kamu kenapa, nak? Tidak, Biung. Aku tidak apa-apa. Iya, kalau kamu tidak sehat, lebih baik kamu istirahat. Berburunya lain waktu saja, ya. Tidak, Eyang. Aku tidak apa-apa. Cuman aku takut kalau Eyang sama Biung sedih kalau aku terjadi apa-apa. Kenapa kamu bicara seperti itu? Semuanya pasti akan baik-baik saja. Iya, Eyang. Semuanya akan baik-baik saja. Ger, berhati-hatilah. Ayo, kita berangkat. Arya Putra, kenapa kamu bilang pada Eyangmu kalau kita mau berburu? Kenapa dia? Apa sebenarnya rencanamu? Nanti Bobo bisa katakan pada Eyang kalau aku dikejar oleh seekor macan dan hingga aku lari dan tidak ditemukan lagi. Agar Eyang dan yang lainnya tidak tahu kalau aku sudah mati. Baik. Akan aku lakukan semua permintaanmu. Kenapa diam? Ayo, jalan. Bisa katakan pada Eyang kalau aku dikejar oleh seekor macan dan hingga aku lari dan tidak ditemukan lagi. Agar Eyang dan yang lainnya tidak tahu kalau aku sudah mati. Baik. Akan aku lakukan semua permintaanmu. Kenapa diam? Ayo, jalan. Kurang ajar kamu. Seandainya saja aku bisa lepas, dengan paruhku aku pasti akan mematukmu sampai kepalamu berlubang. Tolong! Tolong! Berhenti. Tolong aku, Tuan. Tolong aku. Dia ingin menjualku. Padahal aku ini masih punya anak yang masih sangat kecil-kecil. Tidak ada yang merawat anak-anakku karena istriku sudah kabur dengan burung kakak tua lainnya. Aku harus memberi makan anak-anakku, tapi orang ini malah menangkapku. Anak-anakku bisa mati kalau aku tidak mencari makan untuk mereka. Bohong, Tuan. Burung ini pandai bicara. Burung ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Tuan. Aku mohon Paman, lepaskan burung kakak tua itu. Enak saja. Susah payah aku menangkapnya. Sekarang kamu meminta aku melepaskannya begitu saja. Tidak. Aku mohon, Bobo. Tolong lepaskan burung kakak tua itu. Anggap saja ini sebagai permintaan terakhirku. Aku mohon, Bobo. Lepaskan burung itu. Aku bilang lepaskan burung itu. Semprul, cari mati kamu.
Terima kasih, Bopo. Ini permintaan terakhir. Kakak tua, sekarang kamu sudah bebas. Dasar manusia-manusia bodoh. Kalian sudah tertipu. Aku bohong. Aku tidak punya siapa-siapa. Selamat tinggal semuanya. Tuan, ini aku bawa anak. Kenapa tidak diikat? Karena aku tidak akan kabur. Apa kamu tahu kenapa kamu dibawa ke sini? Ya, aku tahu. Aku ingin dibunuh, kan? Apa kamu takut? Sama sekali tidak. Karena aku sangat sayang pada boboku. Aku malah bersyukur jika nyawaku bisa dimanfaatkan olehnya. Kamu benar-benar sangat beruntung mempunyai anak seperti dia. Tuan, jangan karena ini kamu mengubah keputusanmu. Tidak. Sekali diputuskan, tetap harus dijalankan. Sekarang, kamu pulang. Besok, baru kamu kembali ke sini. Biarkan anak ini bersamaku di sini. Tunggu, Bapak. Ada apa lagi? Bolehkah, Bopo, sebelum pulang aku memelukmu? Kamandanu, sepertinya kamu harus segera memanggil Dwi Pangga kembali. Kalau terjadi sesuatu pada Rati, ada Dwi Pangga di sisinya. Wisya, kenapa kita tidak memberikan pengertian saja pada Rati bahwa nyawanya itu sangat berharga bagi Manguntu? Kita semua sudah mencobanya, Kamandanu, tapi tetap tidak bisa. Karena Rati tetap teguh pada pendiriannya. Baiklah, aku akan mencobanya. Kalau begitu, kamu cobalah, Kamandanu. Siapa tahu Rati bisa dibujuk. Iya. Rati. Rati, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Ini semua mengenai kandunganku, kan? Iya, Rati. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu hanya karena kamu ingin mempertahankan bayi dalam kandunganmu itu. Ini bukan hanya kandungan, tapi ini anakku, Kamandanu. Aku akan menjadi seorang ibu ketika nyawa dalam kandunganku ini sudah ada. Sebagai seorang ibu, aku harus melindungi anakku sampai nafas terakhirku.
tidak akan pernah membeli nyawa atas kematian anakku sendiri. Aku tidak pernah melihat perempuan sehebat kamu, Rati. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu yang tidak kamu inginkan, kamu akan tetap hidup di hatiku selamanya. Aku tidak akan pernah membeli nyawa atas kematian anakku sendiri. Aku tidak pernah melihat perempuan sehebat kamu, Rati. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu yang tidak kamu inginkan, kamu akan tetap hidup di hatiku selamanya. Aku sungguh sedih harus membunuhmu, Pangeran. Karena semua sudah tertuang dalam perjanjian. Sudah, tidak usah buang-buang waktu. Cepat bunuh aku. Kamu mau dengan cara apa? Kamu mau mati, ha? Tanpa dengan senjata ini, Pangeran bisa mati dengan sendirinya. Kamu tidak akan tahan menahan rasa panasnya dari batu sakti ini. Kamu akan terbakar. Terserah, lakukan saja. Dasar bocah tengik! Aku ini burung kakak tua, mencari jodohku. Siapa-siapa yang akan jadi pacarku. Panas! Panas! Suara siapa itu? Sepertinya aku pernah dengar. Iya, itu suara anak yang pernah membebaskan aku. Aku tahu kamu merasakan sakit, tapi tidak ada pilihan lagi. Sudah, tidak usah kasihan padaku. Ya ampun, anak itu mau dibakar hidup-hidup. Panas! Hei, kamu orang yang tidak waras. Dasar burung terkutuk, pergi kamu! Dasar gila, lepaskan anak itu. Dasar burung bodoh! Anak ini adalah milikku. Aku tak akan bisa melepaskannya. Kalau kamu tidak melepaskannya, maka aku yang akan membunuhmu. Aku ini orang sakti mandraguna. Tak bisa terkalahkan. Dasar burung bodoh! Oh, mau menantangku. Rasakan kamu, kotoranku itu terbuat dari air keras dan air liurku terbuat dari salju. Sekarang kamu bebas, pergilah. Aku tidak bisa. Aku sudah berjanji pada boboku untuk berkorban. Semua keputusan ada di tanganmu. Aku tidak bisa berbuat apapun. Aku buta! Aku buta! Aku tak bisa lihat lagi. Aku sudah tak percaya. Kamu lihat sendiri. Kamu sudah tidak punya alasan lagi untuk tetap berada di sini. Baiklah, aku akan ikut bersamamu. Bopo, Kamandan. Di mana Kang Mas Dwi Pangga? Dwi Pangga berburu ke hutan dengan Arya Putra. Memangnya kenapa kamu mencarinya? Rati Bopo. Ada apa dengan Kanjeng Putri, Ger? Dia sedang sakit dan keadaannya sangat buruk. Kamandanu, memang sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan Rati? Palastri, dia ditabrak oleh Dewi Sambi dan sekarang nyawanya sedang terancam. Kamandanu, kamu harus memberitahukan hal ini pada Kang Mas kamu. Iya, Kamandanu. Kamu harus segera mencari Dwi Pangga ke hutan.
Baiklah, aku mohon pamit, Bopo. Balas. Oh Dewata Agung, semoga tidak terjadi sesuatu dengan Rati. Aku harus segera pergi ke Manguntur. Bopo ikut kamu, Palastri. Baik, Bopo. Bopo! Maafkan aku, Bopo. Aku sudah kehilangan Arya Putra. Dia dicabik-cabik oleh macan, Bopo. Aku sudah berusaha untuk mengusirnya, tapi... Sandiwaraku lumayan juga. Aku yakin semuanya pasti akan percaya padaku kalau Arya Putra telah dimangsa oleh macan. Kamandanu, untuk apa dia di sini? Arya Putra! Arya Putra! Di mana kamu, Nak? Arya Putra! Arya Putra! Kang Mas. Dimas! Dimas! Putraku Dimas! Ada apa dengan putramu? Dia menghilang. Dia tadi dikejar oleh macan. Apa? Dia dikejar oleh macan? Iya, Dimas. Aku sudah berusaha untuk mengejarnya. Aku berusaha untuk mengusir macan itu, tapi apa? Aku bodoh. Aku kehilangan jejak putraku. Jaga Dewa Batara. Kenapa kejadian buruk ini terjadi secara bersamaan? Aku bodoh. Aku kehilangan jejak putraku. Jaga Dewa Batara. Kenapa kejadian buruk ini terjadi secara bersamaan? Apa maksudnya, Dimas? Kejadian buruk apa? Rati, Kang Mas. Dia sedang sakit parah. Dan sekarang ini keadaan sangat buruk. Jika dibiarkan, dia bisa mati. Rati mau mati? Makanya aku datang ke sini untuk mencarimu agar kamu bisa kembali ke Istana Manguntur. Jangan-jangan dia mau memberikan Manguntur padaku sebelum mati. Tetapi Dimas, kalau aku ke Manguntur sekarang, bagaimana dengan putraku? Aku belum menemukannya. Tenanglah, Kang Mas. Biar aku yang mencari Arya Putra. Sebaiknya Kang Mas segera kembali sekarang. Aku mohon, Dimas, temukan dia. Aku tidak ingin kehilangan putraku. Iya, cepatlah pergi. Terima kasih banyak, Dimas. Terima kasih. Kenalkan, namaku Romeo. Tepatnya, Romeo pecinta sejati. Aku punya banyak pacar, tapi tidak ada yang cocok. Kenapa begitu? Karena mereka tidak ada yang setia. Entahlah, sekarang burung saja mudah sekali pindah ke lain hati. Arya Putra, sekarang apa rencanamu? Aku mau pulang ke rumah. Untuk apa, Arya Putra? Rumah itu untuk melindungi kita. Tapi kamu malah mau dikorbankan oleh orang tuamu sendiri. Jadi, tidak ada gunanya kamu pulang ke rumahmu. Kalau aku tidak pulang, aku tinggal di mana? Di hutan saja. Kamu boleh tinggal bersamaku. Nanti, kalau bopomu sudah menyadari kesalahannya, kamu baru pulang ke rumah. Tapi, bagaimana aku makan? Kamu tenang saja. Aku bukan burung biasa. Aku punya banyak kekuatan. Makanan apapun yang kamu inginkan, aku bisa membuatkan untukmu. Aku tidak percaya padamu.
aku bisa membuktikan padamu. Sekarang, katakan, kamu mau makan apa, Arya Putra? Jeruk. Sekarang, bukalah tanganmu, Arya Putra. Bagaimana? Sekarang kamu percaya pada aku kan? Ternyata kamu hebat sekali ya, Romeo. Wisya, bagaimana keadaan Kanjeng Putri? Kita semua harus mendoakan ya, Paman, agar dia kembali sembuh. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Dwi Pangga. Bopo, Palastri, Wisya. Kenapa? Kenapa ini semua harus menimpa istriku? Kenapa bukan aku saja, Bopo? Dwi Pangga, lebih baik sekarang kamu temui Rati. Dia sedang sangat membutuhkanmu. Baik, Wisya. Istriku. Kamu harus sembuh. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Itu juga yang aku harapkan, Arya. Tapi ada yang lebih penting yang ingin aku sampaikan padamu. Aku tidak bisa sembuh. Kamu tenanglah, istriku. Aku pasti bisa menjaga Manguntur dan istana ini. Justru itu yang ingin aku sampaikan padamu. Aku sudah mengambil keputusan. Jika suatu saat terjadi sesuatu yang buruk padaku, yang akan mengambil alih untuk memimpin Manguntur adalah Arya Kamandanu. Kamandanu? Kenapa harus dia? Karena hanya Kamandanu yang memiliki jiwa pemimpin, Arya. Lalu, bagaimana dengan aku? Aku yakin kamu akan hidup bahagia dengan Palastri. Perempuan bodoh. Tidak ada gunanya lagi kamu hidup. Aku akan mengakhiri hidupmu sekarang. Beribu ampun, Kanjeng. Ada apa? Kanjeng Putri Narirati belum boleh banyak diganggu. Beliau harus banyak beristirahat. Baiklah. Aku akan penuhi permintaanmu dengan senang hati. Istriku memang harus istirahat. Maka sembuh. Beristirahat, istriku. Terima kasih, Arya.
Arya Putra! Arya Putra! Arya Putra! Ini Paman. Kamu di mana, Arya Putra? Arya Putra! Jaga Dewa Batara. Kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa semua musibah ini harus datang bersamaan? Ger. Bobo. Bobo. Aku tidak sanggup, Bobo. Aku tidak sanggup menghadapi semua ini secara bersamaan. Anakku, istriku. Apa maksud kamu bicara seperti ini, Ger? Anakku Arya Putra dan istriku, Bobo. Istriku sekarang seperti ini. Dwi Pangga, memangnya apa yang sudah terjadi dengan Arya Putra? Arya Putra. Dia menghilang di saat kami berburu. Tapi aku sudah mengatakan semuanya pada Kamandanu dan dia sekarang sudah mencarinya. Kamandanu tidak pernah gagal. Percayalah, dia akan kembali membawa putramu. Semoga saja. Dwi Pangga, bersabarlah. Kita hadapi semua ini bersama. Romeo, aku sangat ngantuk nih. Itu untuk kamu. Tidurlah kamu di situ. Terima kasih, Romeo. Sama-sama. Kamu benar-benar hebat. Tapi kenapa waktu itu kamu tidak bisa melepaskan diri dari sangkar? Itulah masalahnya. Kalau aku sudah di dalam sangkar, kekuatanku tidak bisa berfungsi.